Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran 3. Warga masyarakat di tempat tinggal Edo sedang bekerja bakti. Mereka membuat jalan setapak untuk masuk ke gang perumahan setempat. Mereka juga bekerja bakti membersihkan lingkungan. Semua warga masyarakat ikut dalam kegiatan kerja bakti, termasuk Edo. Kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya menciptakan lingkungan sehat. Dengan lingkungan sehat, warganya pun hidup sehat. Semua warga harus mengikuti kerja bakti, karena kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Anak-anakku semua, berikut adalah pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu yang menjadi tanggungannya tanpa diperintah orang lain. Kerja bakti yang dilakukan sekelompok warga masyarakat merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Manusia hidup dalam lingkungan tertentu. Lingkungan adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan benda tak hidup. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia pasti membutuhkan orang lain. Secara kodratnya, setiap manusia akan berinteraksi. Interaksi antar individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Interaksi tersebut dinamakan interaksi sosial. Berikut ini merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia berdasarkan pelakunya. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar ini menunjukkan seorang ibu sedang berinteraksi dengan anaknya. Ini berarti interaksi individu dengan individu atau interaksi antar individu. Gambar berikutnya adalah seorang guru yang sedang mengajar siswanya. Ini berarti interaksi individu dengan kelompok. Gambar berikutnya adalah pertandingan sepak bola. Ini contoh interaksi kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial penting dilakukan oleh setiap individu, karena dengan melakukan interaksi sosial, individu dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Contoh, saat kamu makan nasi, tentu nasi yang dimakan berasal dari beras. Beras berasal dari padi yang ditanam petani. Sebelum menjadi beras, padi digiling oleh orang lain. Bahkan, nasi yang dimakan merupakan masakan orang lain. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, interaksi juga merupakan sarana untuk mencapai tujuan bersama. Interaksi sosial tidak selamanya mengarah kepada kebersamaan dan persatuan. Interaksi sosial dibedakan menjadi dua, yaitu interaksi sosial mengarah pada persatuan. Contohnya, siswa-siswi bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Siswa-siswi mengadakan musyawarah untuk pelaksanaan pemilihan ketua kelas. Interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan, contohnya saling mengejek teman atau tawuran antar pelajar. Anak-anakku yang cerdas, tahukah kalian, masyarakat Indonesia yang hidup tersebar di berbagai wilayah Indonesia memiliki beragam karakteristik. Karakteristik antara satu wilayah dengan wilayah lainnya berbeda-beda. Perbedaan tersebut mencakup aspek seni, ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia hendaknya menjaga interaksi yang baik. Interaksi yang baik tersebut dapat mendukung pembangunan nasional. Setiap warga negara hendaknya memahami bahwa perbedaan merupakan kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kamu harus mengelola perbedaan tersebut menjadi suatu kekuatan. Ada 3 teori sosial budaya di Indonesia yang hingga kini berlaku di masyarakat, yaitu musyawarah, paternalistik, dan gotong royong.
Budaya ini apabila dikembangkan akan mendukung pembangunan nasional. Selain itu, musyawarah, paternalistik, dan gotong royong juga akan mendukung ketahanan aspek sosial budaya yang tangguh. Berikut ini merupakan upaya yang dilakukan warga masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya. 1. Mengadakan kegiatan kerja bakti. 2. Mengumpulkan dana untuk membantu salah satu warga yang sakit. 3. Mengadakan musyawarah ketika terjadi suatu masalah. 4. Mengadakan pementasan kesenian daerah. Warga masyarakat Indonesia harus bertanggung jawab dalam meningkatkan pengalaman sosial budaya. Dengan demikian, setiap individu memiliki tanggung jawab yang sama. Tanggung jawab tersebut diantaranya menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan. Di sini dapat disimpulkan bahwa kekuatan masyarakat terletak pada ikatan kerjasama. Pentingnya kerjasama dalam masyarakat dapat diungkapkan dengan sebuah pantun. Pantun berikut ini memudahkan untuk mengingatnya. Berikut adalah contoh pantun tersebut. Turun ke paya memetik kangkung, hati senang dibantu si dia, bergotong royong penduduk sekampung, hasil mufakat hidup bahagia. Masih banyak contoh pantun yang mengandung nasihat, terutama tentang pentingnya kerjasama dan mufakat dalam masyarakat. Simaklah contoh pantun berikut. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Makna pantun tersebut adalah setiap manusia hendaknya menyisakan waktu untuk berkumpul bersama warga kampungnya. Berkumpul untuk membicarakan masalah bersama hingga mencapai mufakat. Anak-anakku yang cerdas, demikianlah pembelajaran tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran 3. Untuk lebih memahami materi, kalian bisa mengerjakan kuis yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.